Kita beralih ke informasi lain. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat pagi memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri. Dengan menggunakan kemeja berwarna biru, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri guna memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai klarifikasi. Ridwan Kamil menyampaikan dirinya hanya memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai klarifikasi terkait menteri atau materi pembahasan sendiri akan disampaikan usai pemeriksaan. Seperti diketahui sebelumnya, sebuah acara di kawasan Megamendung, Jawa Barat yang dihadiri oleh tokoh Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab dianggap melanggar protokol kesehatan karena menyebabkan kerumunan massa. Sesuai undangan, saya hadir sebagai kewajiban warga negara untuk dimintai keterangan aja, klarifikasi. Nanti hasilnya insya Allah saya sampaikan setelah pemeriksaan dan klarifikasi ya. Kan nggak keberatan Kang diperiksa di Bareskrim Jakarta kan? Bukan diperiksa, dimintai klarifikasi. Nggak keberatan Kang? Ya hasil secara umum dari klarifikasi yang saya sampaikan ke Untuk memperbarui informasi mengenai kehadiran Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang diperiksa di Bareskrim Polri, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Yohana Gabriela yang sudah berada di Bareskrim Polri. Selamat siang, Yohana. Apakah pemeriksaan pada Ridwan Kamil masih berlangsung di sana? Ya, selamat siang Ken, Yaumi dan pemirsa di rumah, bahwa pemeriksaan masih berlangsung hingga saat ini. Dan memang Ridwan Kamil pun hari ini telah memenuhi panggilan dari Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan klarifikasi mengenai kerumunan yang terjadi pada acara FPI yang dihadiri oleh Habib Rizik Syihab pada 13 November lalu. Dan perlu diketahui tadi Ridwan Kamil tiba pada pukul 9.40 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan nantinya itu seputar peraturan gubernur yang berhubungan dengan penegakan protokol kesehatan. Dan bukan hanya saja Ridwan Kamil, melainkan hari ini juga adanya pemanggilan untuk klarifikasi untuk 10 pihak lainnya. Namun hal ini dilakukan di tempat yang berbeda, yaitu di Polda Jawa Barat. Dan perlu diketahui juga, tadi saat Ridwan Kamil datang atau tiba di tempat ini, ia sempat menyatakan atau menegaskan kepada pihak media bahwa kedatangan ia kali ini bukan untuk pemeriksaan, melainkan untuk dimintai keterangan klarifikasi. Dan perlu diketahui juga bahwa sebelumnya acara FPI atau di mana Habib Rizik mengunjungi Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah Megamendung Kabupaten Bogor pada hari Jumat 13 November 2020, di mana kedatangannya membuat para santri kemudian menjadi antusias. Bahkan di Jalan Raya Puncak Persimpangan Gadok ini sempat dipenuhi massa, dan ternyata didapati mereka yang ternyata tidak menggunakan masker dan bahkan tidak menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak. Dan hal inilah yang menjadi permasalahan, bahkan bukan hanya saja di Jawa Barat pemirsa, melainkan di Jakarta pun juga sempat terjadi, sehingga pada tanggal 17 November yang lalu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun juga sempat dimintai klarifikasi oleh Direskrimum Polda Metro Jaya, di mana Gubernur DKI Jakarta menghabiskan waktu hingga mencapai 9 jam untuk dimintai klarifikasi dengan 33 pertanyaan. Namun untuk hari ini Ridwan Kamil kemungkinan akan selesai dimintai keterangan hingga pada pukul 2 siang atau 14 waktu Indonesia bagian Barat, dan kemudian nantinya akan ada konferensi pers mengenai pemeriksaan atau klarifikasi yang dilakukan oleh Ridwan Kamil. Dan jika kami hitung pemirsa, dari sekian
kasus, bahwa pihak kepolisian jika di total sudah memeriksa sebanyak 16 pihak dari 18. Sehingga yang masih ditunggu untuk dimintai keterangan klarifikasinya ini yaitu salah satunya adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria yang kemungkinan akan dilakukan klarifikasi pada hari Senin mendatang yaitu pada tanggal 23 November 2020. Dan perlu diketahui juga bahwa penyelidikan ini untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya tindak pidana yang kemudian setelah klarifikasi dengan beberapa bukti baru nantinya akan ada gelar perkara dan untuk ditentukan siapa pelakunya. Demikian yang dapat kami kabarkan dari tempat ini. Kan kami kembalikan kepada Anda di studio. Yohana Gabriela melaporkan langsung dari Bareskrim Mabes Polri. Pemirsa, sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan ada perbedaan hierarki penegakan protokol kesehatan antara DKI Jakarta dan Jawa Barat. Menurutnya kewenangan teknis menyangkut acara warga di luar DKI Jakarta berada di tangan wali kota dan bupati, bukan gubernur. Kepolisian meminta klarifikasi dari berbagai pemimpin wilayah tempat terjadinya peristiwa-peristiwa tadi, walaupun latar belakang dan asal muasal situasinya itu tidak bisa dipersamakan, bahwa semua provinsi di luar Jakarta itu sistem kewenangan pemerintahannya berbeda. Kalau di luar Jakarta, semua kewenangan teknis itu ada di wali kota dan bupati. Jadi ada ribuan kegiatan setiap tahun di seluruh Jawa Barat itu dikelolanya oleh bupati dan wali kota. Karena hubungan antara bupati, wali kota dan gubernur itu koordinatif, ya. Jadi tidak wajib melaporkan, hanya sifatnya koordinasi. Lain halnya dengan polisi atau kodam yang sifatnya komando, di mana laporan harus langsung. Meski Pemprov DKI Jakarta telah menjatuhkan sanksi denda tertinggi 50 juta rupiah terhadap Habib Rizik Syihab karena melanggar protokol kesehatan, kepolisian tetap mengusut adanya dugaan pidana dalam kasus ini. Sebanyak 14 orang telah diperiksa dalam kasus kerumunan massa Habib Rizik Syihab. Kasus berkumpulnya massa Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat berbuntut panjang. Walau Pemprov DKI Jakarta sudah memberi sanksi denda 50 juta rupiah, tapi Polda Metro Jaya tetap melakukan penyelidikan dugaan pidana pelanggaran protokol kesehatan. Sepanjang pekan ini, Polda Metro Jaya sudah meminta keterangan dari 14 orang dalam kasus kerumunan massa Habib Rizik Syihab. Mulai dari kerumunan massa saat kedatangan Habib Rizik dari Arab Saudi, kegiatan Maulid Nabi, hingga acara pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat. Mereka yang sudah diperiksa diantaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dan Senior Manajer Aviasi Bandara Soekarno-Hatta. Ada 4 yang akan kita lakukan klarifikasi, ya, untuk kelengkapan selama penyelidikan ini. Yang pertama adalah Bapak Wagub sendiri, ya. Kemudian yang kedua, undangan kepada Senior Manajer Aviation Security Bandara Suta. Juga ada kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Yang keempat, Ketua Panitianya akad nikah. Kalau yang kemarin itu Ketua Panitia secara umum. Sekarang ini Ketua Panitia akad nikah. Yang kita undang untuk klarifikasi. Yang hadir sampai dengan hari ini ada 2. Yang pertama adalah dari Bandara Suta. Dan juga dari Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Sebelumnya usai dimintai keterangan selama 9 jam di Polda Metro Jaya pada Selasa 17 November lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku dicecar 33 pertanyaan seputar insiden kerumunan massa Habib Rizik di Jakarta. Alhamdulillah, saya tadi telah selesai memenuhi undangan untuk memberikan klarifikasi dan prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan.
menjadi sebuah laporan sepanjang 23 halaman. Semuanya sudah dijawab sesuai dengan fakta yang ada, tidak ditambah, tidak dikurangi. Sebelumnya Anies Baswedan telah menyatakan benar terjadi pelanggaran protokol kesehatan dalam acara pernikahan yang diselenggarakan Habib Rizik Syihab. Pemprov telah mengirim surat peringatan sebelum acara dan menindak tegas sesuai aturan, yaitu memberi sanksi denda dengan jumlah tertinggi 50 juta rupiah. Dalam kasus ini, kepolisian juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.